Di sini saya akan memberikan tips PC multimedia dengan budget 10 juta rupiah. Selamat menyaksikan. Langsung saja bisa dilihat. Di sini saya memakai prosesor Core i5 4460. Ini sudah cukup powerful untuk penggunaan multimedia. Lalu dari sisi motherboardnya, saya memilih MSI H97M G35. Mengapa saya pilih ini? Karena ini adalah motherboard yang dengan chipset A97 ya. Dia terbaru, dia berarti langsung membaca prosesornya, karena prosesornya sendiri juga ikut generasi yang hardware refresh. Dan salah satu lagi, karena dia chipset baru, dia nanti bisa mendukung prosesor Intel generasi selanjutnya, yaitu Broadwell. Jadi untuk nanti opsi upgrade-nya sendiri cukup banyak selain prosesor yang hardware refresh seri di atasnya. Untuk storage, di sini saya mengambil SSD. Mengapa saya mengambil? Karena saya ini temanya multimedia ya, jadi untuk storage butuh sekali performa yang kencang. Jadi SSD 128 GB cukup untuk diberi di sistemnya atau sebagai C-nya ya. Untuk sistemnya saya di sini mengambil Adata SP900. Ini salah satu SSD dengan controller SunForce 2 yang kencang juga dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk harddisknya sendiri saya pakai WDC 1 TB Caviar Blue. Ya standar, ini standar sekali ya, standar biasa. Untuk RAM-nya sendiri saya memakai dual channel 8 GB kit dari tim Elite Plus. PC-nya PC 12800. Untuk penggunaan multimedia untuk kebanyakan user di Indonesia ini 8 GB itu sudah cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan multimedia. Baik gaming, rendering itu sudah cukup 8 GB. Untuk VGA-nya sendiri, ini untuk dari sisi gamingnya ya, saya mengambil GeForce GTX 960, jadi Nvidia GeForce GTX 960. Mengapa saya pilih ini? Ini adalah salah satu sweet spot graphics card yang ada di pasaran. Dengan performanya dia bisa bermain game dengan nyaman di Full HD dengan setting rata kanan tentunya. Dia udah nyaman. Untuk vendornya sendiri saya ambil dari Digital Alliance dengan serinya VGA-nya sendiri yaitu Pilot Jetstream. Tampilannya sudah cukup lumayan, performanya juga lumayan. Untuk casingnya sendiri saya memilih yang airflow-nya lumayan bagus. Saya pilih PowerLogic Armageddon Hectoron T3X dengan harga 365 ini. Tampilannya udah lumayan, dalamannya juga cukup lumayan. Dia support banyak storage plus bisa support VGA yang agak panjang, karena di sebelah di atasnya harddisk itu kan untuk SSD, dan pas di tempat SSD itu nanti di samping untuk di motherboard bisa dipasang graphic card ya, jadi dia bisa support lebih panjang graphic cardnya. Lalu untuk power supply saya pilih FSP Hexa Plus H2 500 watt. Sebenarnya rig dari yang saya sarankan ini udah cukup untuk
memakai power supply yang 400 watt karena nanti diperkirakan full watt penggunaannya baik buat gaming atau rendering mungkin cuma sampai 200, sekitar 200 watt saja, sekitar itu. Mengapa saya pilih agak tinggi? Nanti kalau ada opsi upgrade ya, opsi upgrade ke VGA yang lebih tinggi atau ke prosesor yang TDP nya lebih tinggi, nanti biar lebih aman saja, atau menambah storage yang lain bisa. Jadi saya pilih yang power supply nya 500 watt buat amannya, dan saya pilih yang FSP ini dengan harga yang terjangkau, dia kualitasnya tidak kalah dengan harga yang lebih mahal. Lalu untuk DVD sendiri biasa ya, divisi basic, fungsinya juga fungsional juga, kadang juga jarang dipakai. Di sini saya mengambil LG DVD RW kata yang aja ya segitu. Kalau untuk perbandingan dengan kebutuhan yang lain, misalkan pure gaming, mungkin opsinya seperti ini. Kita pakai prosesor Core i3 4160, lalu kita hilangkan SSD nya, jadi kita bisa memakai graphic cards GTX 970. Ini tentunya untuk gaming nanti performanya akan lebih bagus. Kalau untuk yang lebih ke rendering seperti ini, saya ganti prosesornya menjadi Core i7 4790. Lalu untuk VGA nya saya turunkan ke GTX 750 karena rendering ini akan lebih membutuhkan source dari prosesor ketimbang dari VGA sendiri. Seperti itu perbedaannya. Dan di sini saya membutuhkan downgrade dari casing ya, untuk agar tidak tembus 10 juta. Jadi saya butuh downgrade dari casingnya. Jadi karena bukan pure rendering juga, jadi saya balancekan saja. Untuk dana 10 juta untuk multimedia, kita bisa pakai Core i5 plus VGA GTX 960. Demikian tips dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.